Oke, Bapak Ibu, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya ingin berbagi tentang Power Automate lagi. Jadi ini akan buat suatu forms. Forms tersebut nantinya akan forms tersebut nantinya akan ada email balasan yang tercustomize sesuai apa yang diinput oleh si penginput forms tadi, dan di email tersebut bisa kita meminta peserta yang mendapatkan email untuk mengirimkan file, dan file tersebut nanti akan terkategorikan ya. Jadi misal PPDB, dia mengirim SKHUN, dia akan naruh di folder di OneDrive kita, di folder SKHUN yang sudah kita siapkan, tapi dia hanya bisa naruh saja, tidak bisa melihat yang lain-lainnya. Jadi hanya sekedar naruh, dan nama filenya itu nanti akan menyesuaikan dengan apa yang dia input. Ya, kita langsung aja deh. Jadi pertama saya akan buat dulu formsnya. Formsnya saya akan buat di, oke, ini saya kebetulan berada di akun Guru Inovatif, maka saya akan membuat di sini saja. Saya akan buat forms baru Bapak Ibu. Misal ini adalah forms PPDB. Karena di sini sudah ada, saya buat yang baru saja, new form. Saya namakan di sini adalah PPDB kedua untuk membedakan. Kemudian di sini karena PPDB berarti kan tidak semua, malah sangat mungkin untuk mereka belum mempunyai akun organisasi atau sekolah, maka kita pilih yang Dewan dulu. Nah, kemudian misalkan saya tambahkan di sini nama lengkap, ini wajib diisi. Kemudian karena kita akan membalasnya ke email, berarti kita harus meminta dia memasukkan email. Oke, kemudian nama asal sekolah. Kemudian apa lagi ya biasanya ya? Ini sekedar contoh saja dulu, misalnya nama ayah. Kemudian yang berikut adalah nama ibu dan NISN misalnya. Nah, misal ini adalah datanya, kita pengennya ketika dia mengirimkan datanya, nanti akan ada email yang masuk ke yang bersangkutan, ke email yang dia input. Dari email tersebut nanti akan kita minta untuk dia mengirimkan file-file yang dibutuhkan, misal SKUN, scan KTP atau scan KK, rapor, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini saya sudah buat. Selanjutnya adalah saya akan membuat sebuah flow atau aliran untuk mengotomasi. Jadi ketika ada yang, saya tidak perlu membuat yang baru, tapi ketika ada yang mengirim form, itu langsung ada email. Mengirim form, langsung dia kirim balik ke emailnya. Begitu terus. Tanpa perlu saya yang harus melakukan pengiriman email. Nah, caranya seperti apa? Kita menggunakan Power Automate. Nah, di Power Automate karena saya akan buat baru dulu. Bapak Ibu, di sini saya sudah banyak template-nya ya. Template-nya sudah banyak, kita coba cari deh. Dari forms, kemudian ke email. Kita coba cari, harusnya sudah ada. Receive from respond. Oh, ini saya perjelas form terus email. Nah,
Nah ini ada nih, send an email to responder when response submitted in Microsoft Forms. Nah, ini saya klik. Bapak Ibu, nah yang dibutuhkan adalah Microsoft Forms ini, nanti dia akan ke sini. Kita akan mengambil data-datanya yang diambil, yang diisikan di Forms, kemudian akan dikirimkan ke email. Kita akan kirim melalui Outlook. Nah, ini kita continue. Oke, nah ini sekarang kita mulai dari sini. Respons formnya yang mana? Kita akan pilih dulu formsnya. Karena tadi kita pakai forms PPDB 2, ya, jangan salah mengambil. Nah, dari sini, apa selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengambil detail-detail tiap forms tersebut. Nah, ini harus ada formsnya, jadi saya ambil kembali detail-detailnya response ID. Response ID-nya sudah langsung ada, ya, response ID. Nah, jadi setelah dia tahu forms-nya, kemudian mengambil detail-detailnya dari tiap field yang diisi. Nah, dari sini selanjutnya harus ngapain? Ini kita hapus saja kayaknya. Ya, karena jadi walaupun dari luar kan harusnya anonim pun bisa begitu. Send an email, jadi email sendnya kemana? Nah, ini saya hapus, saya ganti dengan email. Jadi answer, jadi di formsnya itu defaultnya adalah ada ID number yang walaupun kita tidak minta akan ada muncul ID number sama submitted time, submission time, waktu kapan dia menginput, dan juga ada email dari pengirim. Walaupun tidak ada ininya, tapi tetap ketiga itu dalam setiap form seperti muncul. Nah, ini responder email adalah email yang tersebut. Jadi kalau misalnya anggota dari organisasi yang sama, itu nanti akan muncul emailnya. Nah, karena ini kan tidak hanya dari situ, dari luar juga. Jadi kita menggunakan email, akan mengirimkan email ini kepada isian email yang diisi oleh pendaftar. Jadi di forms ini kan tadi ada nama lengkap dan ini email. Nah, email ini yang kita inginkan nanti akan mengirim ke email ini. Labelnya adalah email dengan huruf kecil. Nah, di sini kita akan memilih yang itu. E-nya huruf kecil. Nah, subjeknya apa? Misalnya ini kita bisa naruh misalnya PPDB ya, berarti konfirmasi pendaftaran PPDB misalnya. Mau ditambahkan atas nama pun boleh, atas nama, tinggal kita pilih di sini nama lengkap. Jadi nanti misalnya Yandri ya, berarti atas nama Yandri. Nah, ini bisa kita isi dan sesuaikan dengan yang kita mau, Bapak Ibu. Misalnya terima kasih Bapak atau Ibu. Ini misalnya nama ayah. Oh, kita bisa tulis terima kasih Bapak, terus nama ayah, Bapak, data Ananda ini, Ananda Yandri, sudah kami terima dengan detail, dengan rincian sebagai berikut. Misalnya alamat sekolah asal,
sekolah asal sekolah, kemudian siapa lagi, NISN ya, NISN kita pakai ini. Oke, terima kasih. Oh ya, ini mohon kirimkan 1 SKHUN, 2 kartu keluarga. Jadi ini scan dan scan kartu keluarga. Terima kasih. Nah, ini akan seperti ini, tapi kirimnya kemana? Kirimnya ke sini misalnya. Kita tulis klik link ini untuk mengirim SKHUN, misal. Nanti di sini juga ada klik link. Oh, ini saya copy aja. Klik link ini untuk mengirim kartu keluarga. Nah, linknya yang mana? Sebentar. Ini saya akan buka OneDrive. Saya akan buat folder baru di OneDrive. Di OneDrive. Sebentar, saya buka OneDrive. Nah, ini saya akan buat folder baru. Foldernya namanya SKHUN. Dan yang berikutnya adalah folder kartu keluarga. Nah, untuk SKHUN ini saya klik, kemudian kita pilih di sini request file. Jadi ceritanya ketika si orang tua mendapatkan email ini, kemudian dia mengklik tautan di sini, nanti akan muncul tampilan OneDrive, tapi hanya tampilan depannya saja, yang intinya kita diminta untuk upload file ke folder tersebut. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya sekedar mengupload saja. Nanti akan kita lihat. Ini saya akan request files. Klik request files, kemudian apa yang ingin di request. Jadi kirimkan, ini akan muncul nanti tulisannya, kirimkan SKHUN Ananda, PPDB sekolah saya, misalnya Sekolah Cinta Damai. Next, kita dapat linknya, kita copy, kemudian saya kembali ke sini. Ini karena SKUN ini ya, saya klik, kemudian kita buat link. Nah, ini link targetnya saya paste di sini, nanti akan open new window, kita oke. Sudah ada. Nah, sekarang hal yang sama kita lakukan untuk kartu keluarga. Kartu keluarga, request files, kirimkan scan kartu keluarga. Ini untuk PPDB Sekolah Cinta Damai, misalnya seperti itu. Next. Oke, ini kita copy linknya dan saya rubah link ini. Ya, link targetnya saya paste di sini, kemudian add. Oke, ya, ini saya save. Ya, ini kita save, Bapak Ibu. Yang no-nya ya anggap saja tidak ada yang
Karena ini semua apapun yang terjadi ya, berarti semua akan masuk ke sini. Tidak mungkin mengirim email yang kosong gitu. Kemudian kita lihat dulu ini tampilannya seperti apa tuh linknya ini tadi. Misalnya link yang sudah terkopi ini saya akan buka. Maaf. Ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi master trainer kelas Maluku request meminta file untuk kirimkan sekian kartu keluarga PPDB sekolah bla bla bla. Tinggal kita select files. Misalnya poster. Nah, first name-nya diminta masukkan. Jadi misalnya saya nama Yandri. Nah, ini upload. Uploadnya 100%. Oke, kita lihat apa yang terjadi di OneDrive saya. Di kartu keluarga. Nah, Yandri Soeb poster JPG. Jadi nama depan dan nama keduanya muncul dan nama filenya. Nah, ini akan kita minta. Mereka hanya bisa ngedrop mengirim file ke sini tapi tidak bisa melihat isi filenya. Jadi seperti ini. Mereka tidak bisa melihat, hanya sekedar bisa ngupload saja. Nah, ini keren banget Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat. Jadi ini flow-nya sudah saya buat. Jadi ketika ada dia mengisi formsnya diambil detail-detailnya, isi formsnya diambil, kemudian jika responden ID-nya tidak kosong, maka dia akan mengirimkan email yang ditujukan ke siapa? Ditujukan ke ini. Sebentar. Saya hapus dulu. Ini ada ke email. Nah, kemudian subjeknya ini konfirmasi pendaftaran PPD atas nama siswa. Terima kasih Bapak. Ini data Ananda ini sudah kami terima sebagai rincian sebagai berikut sekolah asal dan diminta. Nah, ini saya pikir sudah, kita save. Nah, kita akan uji coba ya, kita akan uji coba. Nah, ini formsnya ini ya, ini formsnya saya akan share, saya copy, saya buka incognito lagi, saya akan coba mengisi forms ini. Jadi isi nama lengkap ini nama siswa misalnya Izwan, emailnya Yandri, pakai email mana ya? Jadi yandres@gmail.com, kemudian asal sekolah SMPN 1 Kota Baru, misalnya nama ayah Yandri, nama ibu Itak, kemudian inisial 123456789. Oke, saya submit. Ya, ini Bapak Ibu, kita akan lihat flow-nya. Your flow run successfully. Jadi sudah selesai, hanya dalam waktu 1 detik dia mengirim email ke riandris@gmail.com. Isinya seperti ini. Saya akan cek email saya. Ya, oke, sudah masuk. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Yandri. Jadi ini sesuai dengan tadi input saya, namanya Yandri. Data Ananda Izwan sudah kami terima dengan rincian sebagai berikut. Sekolah asal bla inesen sesuai. Mohon kirimkan scan SKHUN. Nah, ini saya kirim. Tring. Proceed.
ya akan terbuka tab yang baru. Kemudian kalau saya ingin mengirimnya ini, nanti tinggal klik lagi akan terbuka tab yang baru. SKUN. Nah, SKUN yang diminta. Jadi tinggal mengirim misalnya sebenarnya sembarang file sih. Jadi ini sebagai contoh saja. Nama siapa? Nama pertamanya tadi Izwan Soe misalnya. Soe upload. Oke, jadi kita akan lihat di OneDrive-nya di folder di OneDrive di folder SKUN sudah ada Izwan Soe rubrik ya. Jadi hal yang sama juga dilakukan untuk file yang berikutnya. Jadi lebih tertata rapi lah, foldernya sudah jelas. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.